Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Belanda menentang, dengan cara melancarkan 2 kali agresi militer, untuk mencegah berdirinya Republik Indonesia. Agresi pertama di bulan Juli tahun 1947, dan agresi kedua di bulan Desember tahun 1948. Agresi Belanda tersebut gagal total, karena Indonesia memainkan 2 strategi untuk terus menopang kemerdekaannya. Pertama adalah lewat perang gerilya. Perang gerilya dilancarkan untuk menegaskan pada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada, dan tentara-tentara Republik Indonesia masih memiliki legitimasi kuat di dalam masyarakat. Perang gerilya ini dikomandoi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Strategi kedua adalah diplomasi. Jika di dalam negeri, para tentara-tentara rakyat bergerilya menyerang pos-pos militer Belanda, maka di luar negeri, para diplomat Indonesia juga ikut bergerilya, menjaring dukungan internasional. Delegasi Indonesia di luar negeri, dipimpin oleh LN Palar, atau Lambertus Nicodemus Palar, diplomat asal Sulawesi Utara. Mereka mengembara ke berbagai negara, untuk memperjuangkan, agar isu Indonesia menjadi agenda dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para diplomat Indonesia mengetahui titik lemah Belanda, ekonomi mereka hancur akibat Perang Dunia Kedua. Uang sudah tidak akan cukup, untuk membiayai agresi militer di Indonesia. Perlawanan rakyat sangat kuat, sangat tidak mungkin Belanda dapat memenangkan perang. Maka dari itu, para diplomat Indonesia gencar melakukan lobi ke berbagai negara, agar terus menekan Belanda. Kerajaan Belanda dihantam dari berbagai sisi, dukungan dari negara-negara besar sudah tidak ada lagi. Sementara, perang dengan tentara Republik Indonesia, hanya akan menambah beban mereka. Belanda, akhirnya, mundur. Berbagai perundingan pun dilakukan, karena Belanda tidak mau rugi. Puncaknya pada konferensi Meja Bundar, atau KMB di Den Haag pada tahun 1949. Pemerintah Kerajaan Belanda, meminta agar hutang Hindia Belanda, menjadi beban pemerintah Republik Indonesia. Mereka menuntut 6,3 gulden. Persoalan hutang ini sempat mengalami situasi tarik ulur, karena awalnya pemerintah Indonesia hanya bersedia untuk membayar hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1942, dan negosiasi pun sangat alot, hingga Amerika menekan Indonesia, agar bersedia membayar hutang Hindia Belanda, termasuk hutang yang diambil setelah 1942. Indonesia akhirnya setuju, di angka 4,3 miliar gulden. Apakah pembayaran hutang Belanda ini dapat dikatakan Indonesia membayar kemerdekaannya? Tentu saja tidak. Yang dimaksud Hindia Timur Belanda adalah Indonesia, atau seluruh wilayah jajahan Belanda di Nusantara. Indonesia tidak membayar kemerdekaannya, namun diwajibkan membayar hutang Hindia Timur Belanda atau Nusantara. Ini bukanlah hutang negara, seperti definisi hutang hari ini, seperti hutang dengan World Bank atau IMF. Namun semua itu merupakan total investasi dan biaya pemerintahan Belanda bagi Hindia Timur, seperti pembangunan infrastruktur, serta biaya-biaya operasional pemerintahan dan militer di seluruh wilayah Nusantara. Bagi Belanda, mereka sudah mengeluarkan uang banyak. Padahal kita semua tahu, selama ratusan tahun, mereka menjarah hasil bumi Nusantara untuk membiayai negara mereka. Dalam logika Belanda yang didukung Amerika, jika pemerintah Republik Indonesia mau mengambil alih Hindia Timur Belanda, maka bayarlah seluruh investasi dan pengeluaran-pengeluaran mereka di Hindia Timur atau Nusantara. Itulah logika mereka. Para pemimpin Indonesia menolak, namun tekanan Amerika membuat posisi Indonesia tersudutkan. Karena saat itu, Amerika baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua. Para pemimpin Republik Indonesia yang baru berdiri, tidak mau berkonfrontasi dengan Amerika dalam KMB itu. Sumitro Joyo Hadikusumo masih belum terima dengan klausul beban hutang. Namun, Wakil Presiden Muhammad Hatta melarang agar perdebatan tidaklah diperpanjang. Para negosiator Indonesia saat itu memilih untuk mempercepat penyelesaian konflik. Pembayaran hutang Hindia Timur Belanda atau Nusantara jelas sangat merugikan Indonesia. Dari sini bisa kita lihat bahwa kolonial Belanda sangat sakit hati dengan berdirinya Republik Indonesia. Dalam konferensi Meja Bundar, mereka meminta agar aset-aset mereka di Indonesia tetap menjadi milik mereka, seperti perusahaan kereta api, penerbangan, infrastruktur,
keuangan, termasuk bank, gedung-gedung pemerintah, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Belanda juga meminta syarat pengakuan kedaulatan, agar pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri ini, membayar gaji pensiunan pegawai aparat sipil dan militer, yang selama ini bertugas di Hindia Timur, atau Nusantara. Logika mereka, jika pemerintah Republik Indonesia mengambil alih Hindia Timur, berarti, juga termasuk beban gaji, bagi aparat pemerintahannya. Bagi Indonesia, semua diiyakan dulu. Di posisi seperti itu, Indonesia memilih mentions verifikasi masalah dengan mengafirmasi tuntutan pihak Belanda. Namun akan tiba saatnya, saat semua perjanjian KMB itu dibatalkan. Tapi sebelum itu, mari kita dalami dulu logika Belanda. Jadi istilahnya seperti ini, Belanda menganggap Republik Indonesia adalah negara baru yang mengambil alih seluruh wilayah kolonial mereka di Nusantara. Mengikuti logika itu, maka kita asumsikan, bahwa dengan membayar hutang Hindia Timur, artinya Republik Indonesia berhak atas seluruh wilayah Nusantara, termasuk Papua. Apakah Belanda rela memberikan semua itu? Apakah kolonial Belanda bersedia menukar masa-masa indah mereka di tanah jajahannya secara sukarela? Tentu saja tidak. Belanda dipaksa kalah oleh dua strategi Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, merebut tanah jajahan Hindia Timur dari kerajaan Belanda, dengan senjata dan kecerdasan berdiplomasi. Sebab itu, kerajaan Belanda sangat sakit hati dan tidak rela. Semua itu dapat dilihat dari cara mereka memberikan syarat-syarat pengakuan dengan beban hutang. Sedangkan di tanah jajahan mereka di Suriname justru terbalik. Kerajaan Belanda sendiri yang membayarkan ganti rugi, sedikitnya 3,5 miliar gulden. Ini menandakan bahwa Republik Indonesia berdiri, di atas rasa sakit hati kerajaan Belanda. Bagaimana mau tidak sakit hati, ekonomi Belanda kacau balau akibat perang. Belanda bahkan meminta bantuan hutang dari Amerika, lewat Marshall of Clans, untuk memulihkan ekonomi mereka. Uang bantuan Marshall of Clans bukannya digunakan untuk memperbaiki kondisi dalam negerinya, malah digunakan untuk membiayai aksi kepemilikan mereka di Indonesia. Belanda coba-coba gambling, dan sayangnya gagal atau rugi. Uang habis, nyawa pun banyak yang terbunuh. Khususnya angkatan kerja mereka yang diberangkatkan ke Indonesia. Alih-alih ekonomi mereka pulih, justru semakin terpuruk. Sebab itu, rasa sakit hatinya sampai ke ubun-ubun. Para negosiator Indonesia di KMB bersikap pragmatis. Bagi delegasi Indonesia, pekerjaan rumah masih banyak, pemulihan situasi dalam negeri jauh lebih penting. Jadi, mereka memilih mempercepat proses penyelesaian konflik. Semua persyaratan yang diajukan Belanda tetap diiyakan saja. Bahkan ada klausul di dalam KMB, bahwa Republik Indonesia bisa berdagang di Eropa, namun hanya melalui Belanda. Dan di kubu Indonesia terjadilah pro kontra, Panglima Militer Jenderal Sudirman menolak negosiasi dengan Belanda. Menurutnya, perang harus terus dilanjutkan. Karena baginya, Belanda sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, tinggal tunggu kalah saja. Demikian juga tokoh senior Tan Malaka, dia sangat menolak perjanjian dengan Belanda. Menurut Tan Malaka, mana ada pemilik rumah, bernegosiasi dengan maling, yang menjarah rumahnya. Pada akhirnya pemerintah Indonesia menerima klausul dalam persetujuan KMB, dengan catatan, bahwa semua klausul akan dinegosiasikan ulang. Lagi-lagi, Indonesia menjalankan strategi pragmatis. Tekanan Amerika terhadap Republik Indonesia, juga ikut mempengaruhi sikap rakyat tersebut, dan strategi itu memang harus dilakukan sebagai negara yang baru merdeka. Delegasi Indonesia tentu memahami situasi dunia saat itu. Bagi delegasi Indonesia saat itu, yang penting semua urusan konfrontasi disudahi. Mereka bersiasat, bahwa jika Indonesia semakin kuat, maka semua klausul perjanjian itu bisa diperiksa kembali. Indonesia menerima isi perjanjian KMB, karena berkepentingan dengan proses pengembalian Papua Barat. Republik Indonesia berharap, prosesnya dapat dilakukan tanpa kesulitan, sayangnya strategi itu gagal. Belanda menolak mengembalikan Papua, Indonesia pun marah. Apakah Indonesia mentaati isi perjanjian konferensi meja bundar sepenuhnya? Tentu saja tidak. Belanda terus-menerus membuat ulah, termasuk sikap keras kepala mereka yang tidak mau mengembalikan Papua. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia membatalkan secara sepihak perjanjian konferensi meja bundar, dan membubarkan Uni Indonesia Belanda.
Puncaknya pada tanggal 15 Desember tahun 1957, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Undang-undang ini merupakan upaya untuk merebut kendali atas perusahaan asing, termasuk perusahaan Belanda yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 Desember tahun 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958, yang menyatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Tercatat sejak dari tahun 1957 hingga 1960. Sebanyak 700 lebih perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia di zaman itu. Sejak terjadinya gelombang nasionalisasi, 90% produk perkebunan beralih ke tangan pemerintah, sekitar 246 pabrik perusahaan pertambangan, bank, perkapalan, dan industri manufaktur dikuasai sepenuhnya. Jumlah aset-aset tersebut diperkirakan mencapai miliaran dolar, termasuk juga perdagangan luar negeri. Indonesia tidak lagi menggunakan jalur Uni Indonesia-Belanda, seperti yang disepakati dalam konferensi meja bundar. Pemerintah Indonesia juga menolak membayar sisa beban hutang, yang disetujui dalam KMB. Indonesia malah memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, bahkan bersiap melanjutkan perang, termasuk melakukan operasi militer Trikora, dalam rangka pembebasan Papua, pada tahun 1961. Belanda sudah tidak bisa lagi membendung kekuatan militer Indonesia, apalagi Indonesia juga cermat memainkan posisi geopolitiknya, dengan memaksa Amerika mendukung kepentingan Indonesia di Papua. Para politisi Amerika memahami betul, bahwa jika perang Indonesia-Belanda meledak di Papua, maka dapat memicu perang Pasifik yang lebih luas, karena akan melibatkan negara-negara Blok Timur. Khususnya Uni Soviet. Saat itu armada militer Indonesia diperkuat oleh pasukan senjata di negara-negara Blok Timur. Sementara di saat bersamaan, Amerika juga masih dipusingkan dengan Perang Vietnam. Amerika tidak punya pilihan lain, selain menghentikan dukungannya kepada Belanda di Papua. Belanda pun mundur. Pada akhirnya, Soekarno sudah tidak lagi meneruskan beban hutang Belanda. Jatuhnya Soekarno dari kursi kepresidenan menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Orde Baru yang memang dekat dengan blok baratnya, Amerika dan Eropa, termasuk Belanda, lebih memilih bermain aman. Orde Baru membutuhkan dukungan Barat, untuk menopang kekuasaannya. Makanya beban hutang tersebut diteruskan, namun dengan berbagai negosiasi. Pemerintah Orde Baru melihat ada celah untuk timbal balik, dengan munculnya organisasi Intergovernmental Group on Indonesia, atau IGI, yang diketuai oleh Belanda. Organisasi ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Bantuan awal IGI adalah penyusunan rencana, program 5 tahun, atau Repelita tahun 1969 sampai 1973. Dengan pendanaan 60%, negara yang memberikan bantuan paling besar ialah Belanda, sekitar 140 juta dolar, kemudian Jerman sebesar 84,5 juta dolar, Amerika Serikat sekitar 41,1 juta dolar, dan Jepang sekitar 10,6 juta dolar. Selain itu, ketika Indonesia terlilit hutang pada The Republic National Bank of Dallas tahun 1976, IGI memberikan bantuan pembiayaan sebesar 1 miliar dolar. Setelah kurang lebih 25 tahun saling bekerja sama, bantuan IGI dihentikan oleh Indonesia pada tahun 1992. Akibat kerusuhan Santa Cruz di Timor Leste, Belanda mengecam tragedi tersebut yang membuat pemerintah Orde Baru marah, dan membubarkan IGI. Indonesia tidak mau lagi tergabung dalam IGI, jika masih diketuai oleh Belanda. IGI kemudian dibubarkan dan digantikan dengan CGI Consultative Group on Indonesia, yang tujuannya juga sama, membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Bagi Indonesia, beban hutang tersebut sama dengan bantuan yang digelontorkan. Hubungan Indonesia-Belanda membaik, dan hutang tersebut akhirnya diselesaikan di tahun 2003, di era Presiden Megawati. Kembali ke pertanyaan, apakah Indonesia membayar kemerdekaannya? Pernyataan itu keliru. Deklarasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sementara,
Polemik soal hutang Belanda muncul di konferensi meja bundar tahun 1949. Ada jeda waktu 4 tahun. Jika persoalannya adalah pengakuan kedaulatan dari Belanda, maka itu adalah dua hal yang berbeda. Belanda memang mau mengakui Indonesia, dengan persyaratan membebankan hutang Hindia Timur. Lagi pula syarat sebuah negara merdeka tidak butuh pengakuan dari negara lain. Selain itu, pemerintah Indonesia lah yang justru mengambil alih kepemilikan Nusantara, atau Hindia Timur. Secara de facto dan de jure, menghentikan upaya Belanda kembali ke Nusantara. Baik di medan perang, maupun di meja perundingan. Belanda adalah pihak yang kalah, Indonesia memang dibebankan hutang, sebagai konsekuensi pengambil alihan tersebut. Namun, hutang itu bila dihitung sama dengan harga aset-aset Belanda di Indonesia. Beban hutang tersebut menjelaskan rasa sakit hati Belanda, atas kehilangan kendali mereka di tanah Nusantara. Indonesia, merebut kemerdekaannya dengan dua strategi, perang, dan diplomasi. Kemerdekaan Indonesia, memang dibayar dengan darah dan air mata, dibayar dengan darah para tentara-tentara serta rakyat dalam Perang Surabaya pada tanggal 10 November, dibayar dengan darah orang-orang Sulawesi yang dibunuh Westerling, dibayar dengan nyawa Pangsuma, dalam Perang Dayak Desa, melawan Jepang di Kalimantan Barat, dibayar dengan darah rakyat, dalam Perang Medan Area, di Sumatera Utara. Kemerdekaan Indonesia, memang dibayar dengan nyawa, bukan dengan uang. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.